Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi, salam sehat, salam sejahtera. Hari ini kelanjutan dari kemarin, saya akan mengajar sastra khususnya cerpen. Dalam ini hubungannya dengan sudut pandang. Bagaimana pendapat para siswa mengenai sudut pandang? Mari kita lanjutkan. Faras, menurut kamu sudut pandang dalam cerpen itu apa sih? Sudut pandang dalam cerpen ya? Gak tau juga, Yaudah, ayo coba kita tanya Pak Fajar. Kali aja Pak Fajar mau ngejelasin tentang sudut pandang cerpen itu apa. Itulah percakapan di antara dua orang siswa mengenai sudut pandang itu. Mari kita lanjutkan untuk lebih jelasnya seperti apa itu sudut pandang. Ya, baiklah. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah mulai belajar mengenai makna dan amanat yang terkandung dalam sebuah cerpen. Unsur lain yang membangun cerpen adalah mengenai sudut pandang. Ya, sudut pandang itu adalah bagaimana posisi penulis, pencerita atau pengarang dalam karya yang dibuatnya. Apakah dia menceritakan kisahnya atau menceritakan kisah orang lain. Nah, apabila dia menceritakan kisahnya sendiri, berarti dia orang yang pertama ya di dalam cerita itu. Makanya disebut sudut pandang orang yang pertama. Sedangkan apabila si pengarang mengisahkan orang lain, ya, makanya di dalam tokohnya disebut nama orang ya atau dia. Nah, itu namanya sudut pandang orang ketiga, ya, seperti itu. Sehingga di dalam cerpen sudut pandang dikenal ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang yang ketiga. Mengenai sudut pandang orang yang kedua, apakah ada? Sebetulnya bisa, tapi kecil kemungkinan. Karena sudut pandang orang yang kedua itu si orang pertama menceritakan kisah kehidupan orang yang kedua kepada orangnya. Kan sesuatunya yang kecil kemungkinan ya, karena bagaimanapun orang kedua akan lebih tahu tentang kisahnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian memahami dengan yang dimaksud dengan sudut pandang ini. Jadi sudut pandang orang pertama itu sudut pandang yang ketika pengarangnya menjadi pelaku utama dalam karangannya ya Pak? Iya, betul. Oh, jadi Pak, kalau sudut pandang ketiga itu si pengarang menceritakan tentang orang lain, tentang kisah orang lain dalam karyanya ya Pak? Iya, betul. Ternyata kalian semua sudah tahu ya bahwa itulah bagaimana yang dimaksud dengan sudut pandang dalam cerpen. Jadi bagaimana si pengarang memposisikan dirinya dalam karangan. Dia bisa menceritakan dirinya dalam sudut pandang orang pertama dan bisa menceritakan orang lain dalam sudut pandang orang yang ketiga. Terima kasih kalian sudah memahaminya. Nah, kita tinggal melanjutkan kepada unsur pembangun cerpen yang lain. Ya, tuh bagus. Oke, jadi setelah belajar mengenai sudut pandang, saya jadi mengetahui kalau sudut pandang orang pertama itu ternyata menceritakan tentang pengarang itu sendiri, sementara sudut orang ketiga itu menceritakan orang lain, seperti mungkin saya menceritakan teman saya. Ya, saya juga sama-sama sependapat.